warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Jadima Ibrahim dari kelas 10-6 absen 14 dan rekan saya Adi Putra Apiawan absen 10 dari kelas 10-6. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Cirebon. Yang pertama, letak kerajaan. Kerajaan Cirebon terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang diapit oleh perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang ketiga, ada sumber-sumber sejarah kerajaan. Yang pertama ada Babat Cirebon, sebuah naskah yang mengisahkan sejarah, mitos, dan legenda kerajaan Cirebon dalam bahasa Jawa. Yang kedua ada prasasti. Prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah kerajaan Cirebon dapat memberikan informasi tentang pemerintahan, struktur sosial, dan peristiwa penting dalam sejarah kerajaan tersebut. Yang ketiga ada laporan Arab. Catatan-catatan dari penjelajah atau pedagang Arab yang melakukan kunjungan ke wilayah Nusantara seperti Ibnu Batutah memberikan wawasan tentang hubungan politik dan perdagangan dengan kerajaan Cirebon. Yang keempat ada catatan Eropa. Catatan-catatan dari penjelajah Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol yang mencatat kontrak mereka dengan kerajaan Cirebon memberikan perspektif Eropa tentang kerajaan tersebut. Yang keempat ada raja-raja dari kerajaan tersebut. Raja pertama kerajaan Cirebon dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Dia mendirikan Kesultanan Cirebon pada awal abad ke-16. Raja terkenal. Salah satu raja terkenal dari kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Dia adalah pendiri Kesultanan Cirebon pada abad ke-16 dan merupakan tokoh penting dalam sejarah Jawa Barat. Raja terakhir kerajaan Cirebon adalah Sunan Sepuh 13, yang nama lengkapnya adalah Sultan Muhammad Emiruddin. Beliau wafat pada tahun 2018. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Keraton ini merupakan istana-istana dari dua kesultanan yang berasal dari Kerajaan Cirebon. Dan dalam dua keraton ini terdapat berbagai koleksi benda-benda bersejarah, misalnya pusaka, keris, gamelan, wayang, batik, dan lain-lain. Yang kedua ada makam Sunan Gunung Jati. Di sekitar makam Sunan Gunung Jati terdapat kompleks masjid serta pesantren yang masih berfungsi hingga kini. Yang ketiga, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini merupakan yang tertua di Jawa Barat. Masjid ini dibangun Sunan Gunung Jati pada tahun 1480 Masehi. Masjid ini mempunyai corak arsitektur yang unik dengan pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa. Yang keempat, ada seni batik Cirebon. Seni batik Cirebon mempunyai motif-motif yang bercorak Islam seperti megamendung, parang, rusak, macan ali, dan lain-lain. Seni batik Cirebon memiliki warna-warna yang cerah dan kontras. Yang kelima, terdapat seni wayang golek cepak. Seni ini yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Seni wayang golek cepak menggabungkan unsur kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam dalam cerita dan tokohnya. Seni wayang golek cepak memiliki ciri khas berupa kepala wayang yang berbentuk bulat atau cepak. Peristiwa penting yang dialami oleh Kesultanan Cirebon. Yang pertama, pendirian Kerajaan Cirebon. Pendirian Kerajaan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati pada abad 15 merupakan peristiwa penting yang menandai awal dari keberadaan Kerajaan Cirebon. Yang kedua, era perluasan dan penguasaan wilayah. Kerajaan Cirebon mengalami masa perluasan dan penguasaan wilayah di sekitarnya, termasuk pengaruh dalam perdagangan dan politik regional. Yang ketiga, masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568. Saat dipimpin Sunan Gunung Jati, Cirebon sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Terdapat sejumlah alasan yang membuat Kerajaan Cirebon mengalami masa kemasan pada saat dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Yang pertama, berhasil membuat Cirebon merdeka dari kerajaan Sunda Pajajaran. Yang kedua, berhasil melebarkan kekuasaannya hingga separuh Jawa Barat dan Banten. Yang ketiga,
berhasil mengislamkan penduduk di wilayahnya. Dan yang keempat, membangun infrastruktur, pelabuhan, keraton, jalan, dan masjid, membuat pasukan keamanan. Penyebab keruntuhan atau hancurnya kerajaan Cirebon. Penyebab utama keruntuhan kerajaan Cirebon ini adalah fitnah yang dilontarkan oleh Sultan Amangkurat yang pertama yang memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta. Sunan Amangkurat I menuduh bahwa Panembahan Ratu II telah bersekongkol dengan kerajaan Banten untuk mengusik dan menjatuhkan kekuasaan di Mataram. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.